Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Adi Kemalasari dengan NIM 18104111094, Ketua Kelompok 3 dari kelas manajemen C. Di sini kami akan membahas dan menganalisa tentang biaya tenaga kerja langsung yang ada pada PT Adinata Sungguh Minasa Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah Corporate Management Budgeting yang dibimbing oleh Bapak Eko Raharjanto, DRS MM. Di sini kelompok 3 beranggotakan 8 orang yang terdiri dari saya, Mita Adi Kemalasari, dan yang kedua yaitu Adrian Willy Pratama, yang ketiga Dita Ramimba, yang keempat Adelia Indah, yang kelima Berliana Wulandari, yang keenam Melda Andriani, yang ketujuh Nur Leli, dan yang terakhir yaitu Teguh Darmawan. Di sini pengertian pengendalian. Pengendalian diperlukan untuk mengetahui penyimpangan yang tidak sesuai dengan anggaran atau budget yang ditetapkan, atau dengan kata lain, pengendalian adalah koreksi sampai sejauh mana anggaran atau budget dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian dan klasifikasi biaya. Suatu perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan manufaktur yang melakukan proses pengolahan masukkan input menjadi output, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan atau laba. Menurut Mulyadi, menyatakan bahwa biaya dalam artian luas adalah biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian biaya tenaga kerja. Di dalam perusahaan pada umumnya biaya tenaga kerja merupakan biaya produksi yang cukup tinggi sehingga perlu untuk diadakan pengendalian biaya produksi yang cukup tinggi. Dengan tujuan pengendalian tenaga kerja dibagi menjadi manajemen, yaitu mencapai efisiensi tenaga kerja termasuk kompensasi gaji dan upah yang memadai agar menjadi kualitas produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar dan dapat dicapainya mutu pelayanan yang memuaskan. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk sehingga bahan baku menjadi komponen utama yang membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari satu produk jadi. Pembelian bahan baku oleh PT Adinata yaitu tidak hanya dari satu pemasok tetapi dari banyak pemasok atau multiple supplier untuk menjaga kelancaran proses penghematan biaya. Baik, selanjutnya di sini sudah disajikan ya teman-teman tabel 1 mengenai biaya bahan baku yang terdiri dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Untuk standar biaya bahan baku dan realisasi biaya bahan baku sudah tertera ya. Saya Adelia Indah Prameswari dengan NIM 18104111098 akan melanjutkan tentang pembahasan dari data tabel 1. Berdasarkan data tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa standar biaya bahan baku pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp20.125.633.000, sedangkan realisasi biaya bahan baku sebesar Rp20.050.400.000. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi Rp21.717.120.000, sedangkan realisasi biaya bahan baku sebesar Rp21.616.105.000. Begitupun pada tahun 2016 yang mencapai kisaran tertinggi yaitu Rp22.415.235.000, sedangkan realisasi biaya bahan baku sebesar Rp22.213.437.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung PT Adinata. Untuk menentukan biaya tenaga kerja langsung dibutuhkan perusahaan dalam satu periode, tergantung pada rencana jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada periode tersebut. Di samping itu, jumlah produksi yang menjadi target atau sasaran ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi pabrik serta faktor-faktor alam yang mempengaruhi tersedianya bahan baku, misalnya cuaca, lamanya pengangkutan, dan sebagainya. Karena permintaan pasar yang tidak menetap, maka jumlah produksi yang menjadi sasaran produksi sifatnya hanya sebagai patokan sementara. Kemudian, standar kerja PT Adinata.
jumlah jam kerja yang diterapkan untuk tenaga kerja langsung. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar jam kerja. Jadi, penerapan jam kerja PT Adinata sebagai berikut. Di sini telah kami cantumkan tabel 2 tentang biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Dari keseluruhan data standar ditemukan hasil akhir dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp637.470.000. Tahun 2015 ditemukan hasil akhir Rp720.900.000. Pada tahun 2016 ditemukan hasil akhir Rp972 juta. Kemudian, tenaga kerja pada PT Adinata digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama karyawan staf atau karyawan tetap yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi seperti karyawan administrasi dan umum. Yang kedua, karyawan bulanan merupakan karyawan tetap dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, misalnya supervisor dan mandor. Yang ketiga, karyawan harian merupakan karyawan tetap dan berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Karyawan tetap harian ini bekerja berdasarkan pembagian waktu atau shift. Dan yang terakhir, karyawan borongan merupakan karyawan lepas dan jumlahnya tidak menentu dalam setiap periode. Karyawan ini berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Selanjutnya, standar tarif upah PT Adinata. Salah satu cara yang digunakan untuk menentukan standar tarif upah dapat berdasarkan atas sistem penggajian yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui standar upah harian, per jam, per unit yang dihasilkan, dan sebagainya. Ini telah kami cantumkan tabel 3 tentang standar tarif upah tenaga kerja PT Adinata. Saya Berliana Wulandari, NIM 18104111100, akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Pembahasan realisasi biaya tenaga kerja langsung. Realisasi pelaksanaan anggaran dibuat secara triwulan oleh setiap kepala bagian. Lalu laporan tersebut diserahkan ke bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan akan membuat rekapitulasi biaya dan dalam rekapitulasi itu diserahkan pula akumulasi biaya menurut rancangan anggaran biaya atau RAB. Jika biaya sesungguhnya lebih kecil bila dibandingkan dengan yang dianggarkan, maka dianggap selisih menguntungkan. Namun sebaliknya, jika biaya sesungguhnya lebih besar bila dibandingkan dengan yang dianggarkan, maka dianggap selisih merugikan. Di bawah ini ada tabel data jam kerja dan upah tenaga kerja langsung pada PT Adinata yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2016. Standar realisasi. Di sini departemen itu ada 5. Yang pertama ada hasil bumi, yang kedua bahan baku, yang ketiga produksi, yang keempat packing, yang kelima barang jadi. Di situ kan ada jam kerja, tarif sama jumlah. Jadi cara penjumlahannya itu jam kerja dikali dengan tarif, maka hasilnya yang tertera di tabel ini. Terus yang sebelah kanan juga ada jam kerja sama tarif. Dan jumlahnya juga sama, jam kerja dikali dengan tarif, maka jumlahnya yang ada di tabel ini. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari lembar sebelumnya. Jadi dengan nama saya sendiri, Adrian Willy dengan NIM 1810411096. Jadi hal itu timbul karena perusahaan telah membayar upah langsung pada pekerja dengan tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tarif upah standar pada perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung penyimpangan tarif upah langsung adalah sebagai berikut, yaitu STU sendiri dengan selisih tarif upah, kemudian TSS kurangi TST kali JKSS. Nah, berikut adalah tabel analisis anggaran biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan Adinata periode tahun 2014 hingga 2016. Yang pertama,
fosil bumi dengan anggaran 243.600.000 rupiah. Kemudian di bawahnya bahan baku 81.200.000 rupiah. Kemudian yang ketiga ada 365.400.000 rupiah. Kemudian 121.400.000 rupiah, 113.680.000 rupiah, dan di total menjadi 925.280.000. Kemudian dilanjut dengan realisasi dan variansnya dengan subtotal dari keduanya, yaitu 974.609.000 rupiah dan 48.929.000 rupiah. Saya Dita Ramimba Erliana, NIM 181041197. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Secara keseluruhan, anggaran PT Adinata sebesar Rp925.280.000 dan terrealisasi sebesar Rp974.609.000. Berarti terjadi penyimpangan yang merugikan sebesar Rp49.329.000. Biaya ini perlu dikendalikan karena apabila biaya tenaga kerjanya besar, maka akan mempengaruhi jumlah biaya produksi, yaitu akan semakin besar dan tentu saja akan mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Faktor yang menyebabkan terjadinya varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung adalah barang pesanan yang terlambat datang mengakibatkan bertambahnya jam kerja para karyawan dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga terjadi varians efisiensi. Salah satunya juga berasal dari faktor cuaca yang tidak baik, juga mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian produksi kecap, karena apabila terjadi hujan maka para karyawan berhenti bekerja, namun jam kerja tetap dihitung sehingga memakan jam kerja yang melebihi jam standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini ya. Ini tingkat efisiensi biaya tenaga kerja langsung PT Adinata memiliki varians tingkat efisiensi untuk standar jam kerja langsung 220 memiliki varians tarif sebesar 45,45% dan varians efisiensi sebesar 22,24% dengan kriteria nilai 4 efisien. 234 memiliki varians tarif sebesar 42,73% dan varians efisiensi sebesar 20,90% dengan kriteria nilai 4 efisien. 230 memiliki varians tarif sebesar 43,47% dan varians efisiensi sebesar 21,27% dengan kriteria nilai 4 efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Novitasari dengan NIM 18104111002 akan menjelaskan tentang efisiensi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Penilaian efisiensi bahan baku diuji dengan nilai tahun 2014 dengan rata-rata 3.50 dengan jarak sampel 1. Sedangkan 2015 dengan rata-rata 1.00 dengan jarak sampel 0. Dan 2016 dengan rata-rata 3.00 dengan sampel 2. Penilaian efisiensi tenaga kerja langsung dengan diuji beda nilai. Adapun tabel di atas 2014 dengan rata-rata 4.00 jarak 0. 2015 dengan rata-rata 4.00 dengan jarak 0. 2016 dengan rata-rata 4.00 dengan jarak 0. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa efisiensi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dengan menggunakan uji beda nilai antara 2014, 2015, dan 2016.
baik biaya bahan baku maupun tenaga kerja langsung termasuk dalam kategori efisiensi. Penyelidikan lebih lanjut terhadap efisiensi biaya tidak perlu dilakukan karena pengendalian tenaga kerja langsung masih berada pada daerah in control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Darmawan dengan NIM 181041104 akan melanjutkan materi berikutnya. Tabel 9 tingkat efisiensi biaya tenaga kerja langsung PT Adinata tahun 2014 sampai dengan 2016. Untuk penyetaraan efisiensi biaya produksi PT Adinata, maka data variansi biaya produksi dan tenaga kerja langsung dapat dibuat penilaian berdasarkan tabel di atas, bahwa pada tahun 2014 biaya tenaga kerja langsung berada pada kriteria efisiensi dengan nilai 4. Pada tahun 2015 biaya tenaga kerja langsung berada pada kriteria efisiensi dengan nilai 4. Dan pada tahun 2016, biaya tenaga kerja langsung berada pada kriteria efisiensi dengan nilai 4. Analisis deskriptif presentasi tahun 2014 sampai 2016. Tenaga kerja langsung sama dengan 974.609.000. 925.280.000 dikali 100 sama dengan 10,5586%. Saya Melda Andriani Puji Astuti dengan NIM 1810411101 akan melanjutkan materi sebelumnya. Analisis dan manfaatnya. Berdasarkan pengamatan analisis yang dilakukan pada kelompok kami, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi biaya tenaga kerja pada PT Adinata dalam rentang waktu 2014 sampai 2016 adalah sebesar 10,5586%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya tenaga langsung berada dalam kategori efisien dan stabil atau in control, di mana PT Adinata Sungguminasa memiliki tingkat efisiensi yang sangat stabil baik biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsungnya. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah disampaikan adalah hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan analisis deskriptif presentase, tingkat efisiensi biaya tenaga kerja langsung menemukan adanya kestabilan. Hal ini sama atau sejalan dengan hasil uji beda nilai, begitupun dengan pengendalian biaya tenaga kerja langsung yang berada pada daerah in control. Meskipun ditemukan selisih yang merugikan, yaitu terjadi selisih pada jam kerja, selisih efisiensi upah, yang diakibatkan oleh beberapa hal antara lain dikarenakan, yang pertama, dalam pelaksanaan kegiatan produksi tenaga kerja langsung tidak dapat bekerja dengan efisien dan kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja langsung. Yang kedua, perusahaan tidak konsisten dengan jumlah tenaga kerja yang dianggarkan dan direalisasikan. Adanya penambahan tenaga kerja ternyata tidak efektif yang menyebabkan adanya pemborosan tenaga kerja yang menimbulkan peningkatan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, sedangkan tarif upah standar tidak mengalami perubahan tarif upah yang terrealisasi dengan yang dianggarkan, karena tarif yang ditetapkan tidak mengalami perubahan dalam tahun tersebut. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu analisis tenaga kerja langsung.